Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kritik atas sistem ekonomi kapitalis. Perkenalkan, nama saya Reni. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada sistem dan ideologi kapitalisasi, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan pasar yang dikendalikan oleh produksi, distribusi, dan konsumsi. Kritik yang akan disampaikan menyangkut pandangan tentang dasar-dasar sistem ekonomi kapitalisasi, antara lain mencakup konsep kelangkaan, konsep nilai suatu barang dan jasa, konsep harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Kritik terhadap kelangkaan sebagai problematika ekonomi. Pandangan kapitalis yang menyamakan antara kebutuhan dan keinginan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pandangan para ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa kebutuhan terbatas pada kebutuhan materi saja. Pandangan ahli ekonomi kapitalis yang memandang bahwa kebutuhan dan manfaat suatu materi sebagai adanya tanpa memperhatikan apakah itu dapat mensejahterakan masyarakat adalah tidak tepat. Para ahli ekonomi kapitalis menganggap bahwa barang dan jasa yang diproduksi hanya semata-mata untuk dimanfaatkan menjadi alat tukar sesama manusia. Para ekonom kapitalis memandang bahwa problematika ekonomi terjadi karena adanya kelangkaan. Pandangan inilah yang mereka sebut dengan politik ekonomi atau ekonomi kapitalis. Pandangan ini jelas keliru dan bertentangan dengan realitas, serta tidak pernah menyebabkan naik taraf kehidupan individu secara menyeluruh. Begitu pula, tidak pernah menghasilkan kemakmuran bagi setiap individu masyarakat. Fakta ini masih banyak dijumpai orang-orang miskin dan perkampungan kumuh dan para pengemis serta gelandangan yang selalu terlihat di sudut-sudut kota. Saya Santi Suhartini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Reni. Kesalahan tersebut terletak pada mereka dalam memandang kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan masing-masing individu, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok mereka, bukan kebutuhan-kebutuhan segenap manusia, umat, ataupun bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, problematika ekonomi itu akan muncul di tengah masyarakat jika ada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Bukan karena seluruh kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, sebab selama kebutuhan pokok setiap individu masyarakat terpenuhi, meskipun kebutuhan pelengkap atau sekunder dan tersier belum atau bahkan tidak terpenuhi, maka masyarakat tersebut tidaklah mengalami kesulitan yang berarti dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, meskipun suatu negara telah tergolong sebagai negara kaya, namun masih ada individu masyarakatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka sebenarnya problematika ekonomi tetap akan selalu dihadapi oleh negara tersebut. Dengan demikian, masalah ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat kepada setiap individu, yaitu pendistribusian barang dan jasa. Oleh karena itu, pondasi ekonomi yang harus dibuat adalah kebijakan yang dapat menjamin distribusi kekayaan negara, baik kekayaan di dalam maupun di luar negeri kepada seluruh anggota masyarakat. Baik dari segi terjaminnya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok semua anggota masyarakat dan memuaskan mereka. Di samping adanya jaminan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati. Yang ketiga, kritik tentang konsep nilai atau value. Pandangan para ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa nilai guna suatu barang dan jasa sangat tergantung dengan masing-masing individu dan bersifat sangat subjektif, telah membawa konsekuensi bahwa sistem ekonomi kapitalis menganggap nilai barang dan jasa sebagai sesuatu yang nisbi bukan hakiki. Sebab menurut mereka, penilaian terhadap barang dan jasa sangat ditentukan oleh pandangan setiap orang terhadap tingkat kepuasan yang dapat dia rasakan ketika dia mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Sebab nilai suatu barang dari segi manfaatnya tidak berpengaruh dengan harganya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara harga dengan nilai, termasuk menurut para ahli ekonomi kapitalis sekalipun, di mana harga perkiraannya ditentukan oleh adanya interaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, ketika harga ditetapkan sebagai satu-satunya nilai tukar, maka secara pasti harga tersebut merupakan standar bagi barang dan jasa, apakah barang dan jasa tersebut berguna atau tidak.
Bahkan, harga tersebut merupakan standar bagi tingkat kegunaan suatu barang, apakah tinggi atau rendah. Oleh karena itu, suatu barang dan jasa dinilai memiliki kegunaan dan produktivitas tertentu. Ketika masyarakat menentukan barang dan jasa tertentu itu mempunyai harga tertentu. Yang keempat, kritik harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Pendapat ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa harga lah satu-satunya yang mendorong laju produksi suatu negara. Naiknya harga-harga di pasar barang akan mendorong para produsen untuk menawarkan lebih banyak produknya. Untuk itu, produsen perlu meningkatkan produksinya. Ada juga usaha memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual seperti ibadah, sehingga sering kita temui manusia terkadang mengorbankan sejumlah hartanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau kebutuhan moral yang jumlah lebih besar dari yang dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya. Karena itu, harga bukan satu-satunya yang bisa mendorong laju produksi. Adapun harga sebagai penentu konsumsi dan distribusi sebagai berikut. Menurut mereka, jumlah barang yang terdistribusi ke konsumen menunjukkan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Padahal faktanya jumlah yang terdistribusi itu belum tentu menunjukkan jumlah kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Misalnya, kebutuhan sebenarnya yang layak sebuah keluarga terhadap beras 60 kg per bulan, tetapi karena harganya mahal sehingga tidak mampu membelinya sebanyak itu, mereka hanya mengonsumsi sebanyak 45 kg per bulan. Sebelum presentasi berakhir, izinkan saya membacakan kesimpulan. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada sistem dan ideologi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan pasar yang dikendalikan oleh produksi, distribusi, dan konsumsi. Kritik yang akan disampaikan menyangkut pandangan tentang dasar-dasar sistem ekonomi kapitalis antara lain mencakup 1. Konsep kelangkaan, 2. Konsep nilai value suatu barang dan jasa, serta yang ketiga, konsep harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.